Perkenalkan, nama saya Maria Faisal Nurdianto dari kelas 2E dengan NPM 2413053178. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil resume saya dari buku Filsafat Politik karya Harry J. Schmidt pada bab 1 materi 1. Filsafat politik, makna dan signifikasinya. Menurut Aristoteles, manusia merupakan politik animal atau hewan politik. Hal ini mengakibatkan manusia selalu ingin mengetahui dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Mereka akan terasa terdorong untuk mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Hal ini mendasari munculnya teori politik. Teori politik merupakan teori yang mengarah pada prinsip norma moral yang mengontrol perilaku politik. Filosof politik merupakan pemikir dalam bidang sosial dan politik yang berkaitan dengan moralitas politik. Meskipun filsafat politik sudah dikenal cukup lama dan sudah banyak pula teori-teorinya, para filosof modern juga harus mencari bukti-bukti yang logis untuk menjawab persoalan-persoalan dalam teori tersebut dapat diterima secara rasional. Kemudian, bagaimana dengan tradisi-tradisi klasik pada masa itu? Apakah dia percaya pada ilmu-ilmu politik? Nah, tradisi klasik pada dasarnya cukup khawatir dengan tujuan dan nilai final filsafat politik. Namun, ia tidak mengabaikan ilmu politik, karena ilmu politik merupakan pokok atau dasar dari badan politik yang mana badan politik ini berfungsi secara nyata dalam lingkungan historis. Nah, sejarah politik ini benar-benar menghantarkan hubungan dekat dengan konsep watak manusia dengan konsep filosofis politik. Sejarah pemikiran politik benar-benar menghantarkan hubungan yang dekat dengan konsep-konsep watak manusia dengan filsafat politiknya. Setiap tatanan sosial dan politik pasti didasarkan atas suatu filsafat yang mencangkup keinginan-keinginan dasar mengenai manusia. Sedangkan komunitas politik didesain untuk mencapai tujuan mereka. Berbicara tentang watak manusia, manusia tidak terlepas dari alam dan hukum-hukum alam. Lalu, bagaimana pandangan hukum alam mengenai filsafat politik ini? Jadi, hukum alam hanya bisa memberikan manusia prinsip general dan universal yang harus diikuti dalam misinya untuk mencapai kesempurnaannya. Nah, pemikir-pemikir klasik menekankan nilai pentingnya hukum alam bagi kehidupan politik manusia karena struktur normatifnya yang begitu luas. Ketika kita berbicara tentang politik, pasti terbersit di benak kita tentang kekuasaan. Nah, dalam politik ini terdapat dua sifat kekuasaan, yaitu organik dan mekanistik. Teori organik berpandangan bahwa kesatuan politik tubuh menuntut dan mendorong manusia bersosialisasi dengan orang lain. Sedangkan teori mekanistik cenderung mengabaikan karakter sosial manusia, yaitu dengan memandang kekuasaan sebagai lembaga artifisial
yang didasarkan atas klaim-klaim individu. Ketika berbicara tentang kekuasaan, pasti sudah tidak asing lagi dengan kata konstitusionalisme. Nah, konstitusionalisme itu adalah teori batas bagi otoritas publik. Konstitusi politik analog dengan konstitusi tubuh manusia terdiri dari prinsip-prinsip yang inheren dalam mengatur masyarakat sipil. Aristoteles menyebutnya masyarakat kepentingan yang dimiliki warga dan sebagai cara hidup bersama yang dipilih oleh seseorang. Subsidiaritas memiliki kesamaan dengan gagasan modern masyarakat yang pluralistik atau beraneka ragam. Subsidiaritas merupakan prinsip yang dengan berbagai jenis tingkatan masyarakat dibangun. Selanjutnya, ada pemerintahan demokratik. Dalam pemerintahan demokratik ini, manusia diminta berpartisipasi dalam kehidupan politik, apapun ras dan kondisinya. Pemerintahan demokratik bersesuaian dengan watak manusia, yaitu menyempurnakan kemampuannya melalui kehidupan sosial. Dalam politik, akal hanya memiliki fungsi instrumental. Ia hanya dapat mengetahui sarana yang mungkin paling efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan, namun tidak dapat menekankan tujuan itu positif benar. Kemudian muncul teori-teori, yaitu teori rasionalisme. Teori rasionalisme ini merupakan teori yang beranggapan bahwa hal yang mungkin untuk menegakkan kebenaran dan wawasan akal semata yang bebas dari pengalaman indera manapun. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.